Oke ya, jadi teman-teman kita lanjutkan dengan pertemuan kita hari ini, yaitu masih terkait dengan tabel periodik. Ya. Saya share screen. Anda lihat di Bella. Ya, Bella. Kemarin atau minggu lalu kita masih ingat ya, jadi bagaimana untuk sistem konfigurasi elektron ya. Nah, untuk mengingat itu semua ya, jadi Anda masih ingat yaitu untuk bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum itu ya. Di bilangan kuantum ini ada 4. Kalau Anda tahu ya, jadi yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Nah, untuk bilangan kuantum utama ini nanti saudara akan mengenal yaitu N. Ya, yang menunjukkan adalah kulit, di mana N ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya sampai dengan 7. Ya, mengingat bahwa dalam sistem tabel periodik ada 7 periode untuk golongan A dan B. Ya. Kemudian dari bilangan kuantum utama ini nanti akan terdapat sub-sub kulit, ya, di mana sub-sub kulit itu dinyatakan dengan bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini nilainya adalah N-1. Nah, N-1 itu kalau nanti ketemunya adalah 0, ya, berarti dia memiliki orbital S. Jika ketemunya adalah 1, berarti orbitalnya adalah P. Jika memiliki L-nya adalah 2, berarti orbital D. Dan jika L-nya adalah 3, berarti orbital F. Itu untuk bilangan kuantum azimut. Nah, sehingga nanti kalau di dalam konfigurasi, saudara akan mengisikan 1S. Ya, 1 itu menunjukkan N-nya, S-nya adalah apakah dia L-nya 0, 1 sampai dengan 3. Kalau dia L-nya adalah 0, berarti itu adalah S. Jadi 1S. Artinya berarti dia di N1 dan di L-nya 0. Kemudian ada 2S. Berarti N-nya 2, L-nya 1. Kemudian ada 2P. Berarti N-nya 2, L-nya 1. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, Anda perlu ingat, berarti pada kulit pertama itu hanya terdapat 1 subkulit, yaitu di mana berada di 0 di sini. Ya, sedangkan untuk N-nya 2 terdapat 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Sedangkan untuk yang 3 berarti ada 3 subkulit, yaitu subkulit S, P, dan D. Sedangkan untuk yang 4 sampai dengan F. Yang 5 juga sampai dengan F. Kemudian 6 hanya sampai D, kemudian 7 P. Nah, itu ya. Itu untuk bilangan kuantum. Lalu yang untuk bilangan kuantum magnetiknya bagaimana? Itu menunjukkan keberadaan di dalam ruang orbitalnya. Ya, ingat. Untuk S, kemarin tugas Anda adalah Anda membuat orbital F. Untuk S hanya 1 kamar dia punya. Ya, kemudian untuk P dia punya 3 kamar. Nah, 3 kamarnya apa? Yaitu PX, PY, dan PZ. Sedangkan untuk D ada 5 kamar. Anda sudah gambarkan. Kemudian untuk F ada 7 kamar. Nah,
Nah, setiap elektron yang berada pada kamar-kamar tersebut atau orbital-orbital tersebut itu berada dalam posisi saling berkebalikan, yaitu plus ada dan ada min. Nah, bagaimana aturan itu semua? Nah, nanti kita akan pelajari di aturan bilangan kuantum. Ya, jadi nanti kalau Anda dilihat dari tabel periodik, ya. Jadi ini adalah yang berakhir nanti di S. Nah, dari susunan elektron, ya, berdasarkan bilangan kuantum, maka saudara akan mengenal konfigurasi elektron. Atau ada kata adalah elektron configuration table. Jadi tabel konfigurasi elektron. Ya. Kemudian ini adalah yang tengah itu D. Yang semua berakhir di D, ya kan? Sehingga sering dikatakan sebagai golongan B. Nah, sebelah sini itu di P, ya. Itu juga dinyatakan sebagai golongan A, seperti halnya yang S. Lalu bagaimana untuk yang lain? Nah, kalau di dalam konfigurasi elektronnya itu berakhir di F, ya, berakhir di F, maka dia masuk dalam lantanida, sedangkan yang di akhir di 5F itu berarti masuk di aktinida. Ya, jadi Anda harus jeli di situ. Ya, jadi kalau nanti ada misalnya ada soal, ya, untuk unsur tertentu tentukan konfigurasi elektronnya, ya, dia masuk dalam golongan berapa, dia masuk dalam periode berapa. Ya, jadi kalau misalnya terakhir nanti dalam konfigurasi elektron berakhir di S atau P, berarti dia masuk golongan A. Sedangkan kalau berakhir itu di D, berarti masuk golongan B. Kalau berakhir di 4F, berarti lantanida. Kalau 5F, berarti aktinida. Itu harus jeli. Oke? Sudah bisa diapakan ya, masing-masing golongan A dan B. Silahkan diapakan sendiri. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, berarti kita masuk dulu dari atom kedua. Oke, ya. Ini adalah diperoleh dari sistem modern, ya. Jadi dari teori atom modern. Ya, jadi teori atom modern yang diperoleh nanti adalah bilangan kuantum ada 4 tadi. Ya, itu adalah dengan percobaan gelombang, ya. Jadi Anda nanti mengenal ada persamaan Planck itu, ya. Jadi ada apa ya? Konstanta Planck, kemudian di sana ada beberapa teori, ya, dan Anda akan masuk ke fisika modern, ya. Jadi kita nggak masuk ke sana, ya. Jadi kita tinggal masuk di aplikasinya di konfigurasi elektron. Oke. Ya, jadi teori gelombang di situ, ya. Jadi teori-teori gelombang itu nanti muncul itu, ya. Jadi persamaan dari Schrödinger. Yang terpenting, ya, jadi prinsipnya, ya. Jadi nanti sudah masih ingat, ya, apa itu elektron, ya, kemudian apa itu fotonnya. Jadi seringkali memang elektron diidentikan dengan foton, yang nanti itu adalah suatu sinar, ya. Ya. Kemudian bagaimana untuk elektron-elektron itu nanti bergerak, ya. Dan kemudian akan digambarkan oleh si Heisenberg, ya. Oke. Nah, ini Anda bisa gambarkan, ya, atau bisa lihat, ya. Jadi untuk bentuk-bentuk suatu orbital, ya. Jadi kemarin Anda sudah cari, ya, bentuknya seperti apa. Jadi sebenarnya ini adalah hasil dari suatu percobaan dengan sinar foton. Ya, jadi sering dikatakan bahwa konfigurasi elektron itu adalah, ya, jadi bagaimana sih probabilitas elektron, ya, di sekitar daripada inti, ya. Jadi distribusinya bagaimana. Jadi kalau orbital S itu bentuknya seperti ini, kemudian kalau orbital P, ya, jadi dia seperti balon berpilin, ya.
Nah, nanti pilihannya kemana? Apakah dia ke X, adakah Y, apakah dia Z. Kemudian ini D yang Anda mengenal ya. Kalau di antara X dan Y berarti ada dx kuadrat Y kuadrat. Kemudian kalau ini F. Ya, jadi F itu lebih rumit karena ada 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, kemudian ini ya, jadi lalu untuk ini gambar-gambarnya ya. Jadi Anda harusnya sudah pintar ya. Kemarin sudah digambarkan, siapa yang susah? Enggak ya. Ini kan ada dz kuadrat. Jadi kalau z kuadrat, kemudian dzx, berarti antara x dan z. Kemudian dx kuadrat y kuadrat. Kemudian dxz. Kemudian ada dxy. Jadi ada 5. Ya. Nah, masing-masing orbital itu yang kemarin kita sudah belajar, ya sebenarnya ada gabungan dengan kimia organik ya. Jadi bahwa masing-masing orbital itu memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Ya. Jadi N1 Oke, sorry. Ya, untuk orbital S ya biasanya dia akan memiliki level lebih rendah. Tadi kita lihat di Aufbau ya. Kemudian nanti baru P, kemudian baru D, baru F. Nah, kemudian kalau kita tuliskan di dalam suatu tingkatan energi untuk kulit ya. Jadi kulit utama N1 lebih rendah. Baru N2 lebih tinggi lagi. N3-nya lebih tinggi lagi. N4-nya lebih tinggi lagi. Dan untuk N1, kenapa cuma ada satu garis, Bu? Karena ini cuma ada satu S. Ingat ya, jadi hanya satu ruang orbital. Ya. Kemudian untuk N2 ada 2, yaitu S dan P. Itu ada 2 subkulit. Kemudian untuk 3 ada 3, yaitu S, ada P, dan ada 3D. Memang 3D lebih tinggi sedikit dari 4S. Ya. Kemudian untuk 4S, dari 4 ya. Untuk N4 ya, untuk 4S lebih rendah dari 4P, kemudian 4D, kemudian 4F. Ya. Ini untuk sub-sub kulitnya. Nah, kalau ini ya tadi ya bahwa 4S lebih rendah dari 4P, lebih rendah dari 4D, lebih rendah dari ya. Jadi kalau waktu saudara SMA dituliskan ke samping ya kotak-kotak gitu ya. Jadi 4S, kemudian 4P, 4D, kemudian 4F. Ya, nah sekarang di perguruan tinggi, jadi Anda tahu bahwa level ini adalah dari bawah ke atas. Jadi kalau nanti Bapak ini tuliskan, jadi kalau saya tuliskan demikian, apa yang penting tahu, ini adalah tingkatan energi, ya. Maka nanti kalau Anda tuliskan adalah ada S-nya dulu, ya, kemudian baru P, baru D, baru F. Nah, ini buat apa ya Bu? Ini nanti kita akan belajar terkait dengan ikatan. Ya. Jadi sebenarnya orbital mana yang akan mengadakan ikatan ya? Ini kita lihat dari tingkatan energi. Ya, jadi sekarang Anda tahu ya. Jadi kalau misalnya saya punya ilah yang sedikit saja ya. Itu ada 3 nomor atomnya. Ya. Jadi konfigurasinya adalah 1S, 2. Lalu 2S, 1. Ya, ada 3 ya. Berarti kalau saya tuliskan,
Berarti 1s, 2, isinya 2 elektron. Kemudian baru 2s, 1, isinya 1 elektron. Nah, untuk pengisian ini Anda mengenal ada 3 aturan. Ya. Jadi ada Aufbau, ada eksklusi Pauli atau larangan Pauli, dan ada aturan Hahn. Ya. Nah, seperti apakah itu? Kita masuk lagi. Ini sudah diketahui ya, sudah tahu. Sampai sini siapa yang belum tahu? Halo? Halo? Jelas? Teman-teman? Halo? Ada yang belum tahu? Dijawab dong. Jelas? Halo? Jelas, Bu. Oke. Ya, saya lanjutkan. Oke, nah sekarang untuk diagram-diagram bagaimana untuk kita melihat ya. Jadi ini intinya kita lihat dulu aturan yang pertama, yaitu dari Aufbau. Ya. Jadi Aufbau menyatakan ya, jadi untuk konfigurasi elektron dalam suatu atom, elektron akan menempati ya orbital dengan tingkat energi yang lebih bawah dulu. Ya. Jadi karena tadi kita sudah tahu bahwa untuk N1 lebih rendah dari N2, dari N3, dari N4, dari N5, dari N6, dari N7, maka yang terisi terlebih dahulu adalah yang level lebih rendah. Yaitu mulai dari 1S, kemudian 2S, baru masuk ke 2P, baru masuk ke 3S, kemudian 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, ya. Kemudian 4D, 5P, 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, 7S, ya. Kemudian 5F, 6D, ya. Kemudian 7P. Ya. Nah, untuk bagian ini adalah banyaknya kosong. Maka biasanya dalam beberapa gambaran-gambaran di ya, buku-buku ya itu sampai ke 7 karena ini banyaknya adalah orbital kosong begitu. Nah, kemudian Anda bisa lihat juga ya DO ada orbital. Ini sebenarnya hanya menggambarkan salah satu. Meskipun kita tahu posisi untuk D ada 5, kemudian untuk F ada 7 yang Anda sudah itu. Nah, ini kalau kita lihat di dalam satu level di antara ini ya. Jadi kalau inti atom di sana, ini adalah di kulit-kulitnya hingga sekulit. Ya. Jadi untuk S ada 1, kemudian untuk 2 ini ada S, kemudian P-nya di sini, ya. Ada 3, sekulitnya ini berdekatan karena pada satu N yang sama. Kemudian untuk 3, ya. Untuk 3 ya, sedih. Ini levelnya kan sebenarnya ada 3S, 3P, 3D. Ya, hanya saja 3D relatif lebih tinggi sedikit dari 4S. Ya, masuknya zigzag ke sana. Ya, ini pada ini sebenarnya dalam satu kulit 3. Kemudian untuk 4 ada 4S, 4P ya, di situ. Lalu D-nya bagaimana? Nah, sedikit lebih tinggi dari S. Ya, baru masuk kemudian di 5. Seterusnya atasnya itu untuk pengisian. Ya. Nah, dari situ nanti tadi sudah saya terangkan sedikit ya. Kita nanti bisa golongkan untuk atom atau unsur dengan konfigurasi elektron berakhirnya di S dan di P ya, itu berarti dia masuk dalam golongan A. Sedangkan untuk yang D ya, itu berarti golongan B. Kemudian untuk F, 4F berarti tantamida, kemudian 5F berarti ya. Kemudian untuk aturan Hans bagaimana? Ya. Untuk aturan Hans ya. Jadi orbital akan terisi ya untuk contohnya ini di hidrogen ya. Jadi dia akan mengisi yang bagaimana?
Ya. Jadi elektron akan menempati pada orbital yang tingkat energinya sama dulu. Ya, jadi tingkat energinya sama, dia akan terisi terlebih dahulu, baru dia akan membentuk suatu pasangan. Ya. Jadi kalau misalnya tingkat energinya S hanya 1S, ya, dia terisi langsung, dia membentuk pasangan. Tapi kalau untuk yang P, yang 2P, ya, ini harus terisi dulu yang sama. Berarti ini terisi 1, terisi 1, terisi 1, kemudian baru dia membentuk pasangan. Demikian pula untuk 2P, demikian pula untuk 4P, 5P, demikian pula untuk yang D. Terisi 1, 1, 1 dulu, baru dia membentuk pasangan. Nah, kalau dia menyalahi aturan itu, maka dia akan dikatakan sebagai suatu atom yang biasanya adalah radikal. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi tidak stabil. Gitu. Ya, menjadi reaktif. Ya. Nah, yang kedua, dia membentuk pasangan. Ya, jadi kalau kita punya, tadi waktu di SMA ada diajarkan begini ya, nitrogen ada 7. Ya. 2, 2, 3. Ya. Terisi dulu adalah 1S, kemudian baru 2S. Kenapa Bu ini langsung membentuk pasangan? Dia cuma punya satu ruang dengan tingkat energi yang samanya 1. Kemudian untuk 2S juga 1. 2P ada 3. Maka tidak boleh dia membentuk pasangan dulu, ini hanya 1. Ya. Tapi dia terisi 1, 1, 1, karena levelnya dia adalah 1. Jadi kalau digambarkan di dalam satu level energi, ya, yang tingkatan ke atas, ya, nanti harus digambarkan demikian. Ini terisi 2, ini 2, ini baru 1, 1, 1. Itu ya, itu untuk nitrogen. Sekarang untuk eksklusi Pauli. Ya, jadi tidak ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum sama. Ya, jadi tidak boleh ada yang memiliki bilangan kuantum sama. Bagaimana kalau dia memiliki bilangan kuantum yang sama? Maka biasanya dia akan masalah dengan tingkat reaktivitas. Kemudian tidak ada 2 elektron dalam satu atom, ya, orbital atom yang sama, dia memiliki spin yang sama. Ya, jadi spinnya juga tidak boleh sama. Tapi dia harus opposite. Ya. Opposite itu artinya bertentangan atau bertolak belakang. Ya. Nah, kita punya contoh adalah Na. Na 11. Ya. Jadi 1S2, 2S, 2, sorry, ya benar, 2P, 6, tulisannya L, 3S, ya, 10, ya, 1. Kenapa ini isinya 2? Ya, karena dia cuma punya satu orbital. Satu orbital, satu kamar. Ya, ini sering gambarkan bisa lingkaran begini. Ya, itu isinya 2 maksimum. Ya, ibarat dalam satu kamar di rumah, ya, itu hanya maksimum 2 orang. Ya, jadi suami istri, kan begitu. Ya, tidak boleh ada yang lain. Ya, karena bisa mempengaruhi kestabilan. Ini 2. Ya. Demikian pula di 2S. P ada 6. Ya. Kenapa 6? Karena dia memiliki ruangan 3. Ya. Terisi 1 dulu. Menurut Hans tadi. Ya, baru dia membentuk pasangan. Nah, itu adalah si Hans. Izin sebentar. Nah, itu ya, jadi ada ini 6. Ya, jadi kenapa 6? Karena ada 3 ruang.
Ya, kita sudah sepakat ya. Jadi demikian pula untuk ini. Ya, ada 1. Nah, dari sini Anda bisa menentukan dia golongan berapa ya. Oke, siapa tahu coba Aurelia mau jawab? Golongan berapa ya, Non? Aurelia. Aurelia apa Aurelia namamu? Halo. Oke. Ya, Arif aja yuk. Arif, jawab Arif. Iya, Bu. Yang NA, Bu. Golongan apa? Golongan berapa, Mas? Golongan 1A. Golongan 1A. Tahunya dari mana, Arif? Dari yang konfigurasi elektron terakhir jatuh di 3S1. Ini Satunya ya. itu, Oke. ya, Ini 1A. yang menentukan 1. Lalu, karena dia berakhir di S, berarti A. Oke ya, nah sekarang dia periode berapa? Periode 3. Nah, periodenya adalah 3, yaitu N-nya sama dengan 3. Ya, jadi kalau kita tahu Na, berarti nomor atomnya 11, dia memiliki elektron terakhir berada di sini. Jadi ya, elektron terakhirnya adalah 3s1. Kalau ditanya, elektron terakhir Na ada di bilangan kuantum berapa? Coba sekarang saya mau tanya Gloria. Gloria. Caroline, Eileen. Bilangan kuantum, N-nya berapa? Lin? N-nya 1. N1. N-nya 0. N-nya 0. N-nya. N-nya 1. N-nya 1. N apa N ya, itu Bu? kulit. 3. Nah, 3. L-nya berapa, Lin? L-nya 0. M-nya 0. Lupa aku, Bu. Bener nggak? 0. S-nya berapa? S-nya +,5. +,5. Bener. Benar. Ya. Jadi kalau ini kita gambarkan, ini kan begini. Ya kan? Jadi kenapa plus? Karena dia ke atas. Plus. Begitu. Jadi berapakah bilangan kuantum elektron? Elektron terakhir dari atom Na. Nah itu. Jadi Anda harus tahu, oh bilangan kuantumnya dia, kan bilangan kuantum ada 4 ya. Berarti bilangan kuantum utama yang menyatakan kulit itu berarti 3. Ini sama dengan periode. Ya, kemudian bilangan kuantum asimutnya yang menyatakan subkulit itu 0. Kenapa 0? Karena S. Ya, S di sini adalah berarti orbital S, bukan S di sini loh ya. Harus bisa bedain ya kalau ini adalah spinnya. Kemudian spin itu rotasi. Ya. Kemudian M-nya itu berarti orbitalnya. Berarti ada berapa ruang atau dia ada di ruang mana. Karena nilainya M itu dari min L sampai 0 sampai dengan plus L. Begitu, berarti dia di 0-nya. Berarti M-nya 0. Nah, sekarang S-nya berapa? S-nya karena ada posisi positif ya ke atas ya, berarti dia adalah plus setengah. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Siapa yang tanya? Ini refresh kembali. Ya, ada yang tanya. Kita lanjutkan bagaimana untuk Fe. Fe 26.
Oke, Azriel, konfigurasinya gimana, Azriel? Azriel? Halo? Halo? Tidak ada yang jawab. Natasya, silakan Natasya. Iya, Bu. Mana konfigurasinya? 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, Ya. itu berapa? 10, 12, 2, 3 S2, 3P. 3 P6, 6 berapa juga? 18 kan? 18, Kurang. Terus 2, kok 2 toh? 3 P6, 3. Kalau pengisian dari Alba, ingat 4 itu. 4 S2. 4 S2. Lalu? Baru? 20, 3 P6. Kok P? Udah ada P. 3. D? 3D 6. Ini berdasarkan Alfau. Untuk memudahkan Anda supaya Anda tidak terjebak, kita sepakat kita menuliskannya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 3 D6, 4 S2. Ini, ya. Ini adalah penulisan. Kita sepakat seperti ini. Yang bawah ya. Saya kasih tanda tanya. Kenapa demikian? Karena beberapa dari hasil riset memang ya dari percobaan Schrödinger menunjukkan bahwa 4S lebih rendah dari 3D. Tetapi ini berlaku hanya untuk sampai nomor atom tertentu ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 20-an. Ya, jadi kalau misalnya dia lebih dari itu, nah menunjukkan 3D-nya lebih rendah. Maka untuk memudahkan juga Anda tidak terjebak, mengapa demikian? Kita kembali. Bilangan ditanyakan. Kalau bilangan kuantum, elektron terakhir. Coba, bilangan kuantum, elektron terakhir. Kalau misalnya Anda menggunakan yang pertama. Bilangan kuantum elektron terakhir. Ada yang bisa bantu? Alexander? Alex? N-nya berapa, Mas? Alex? Alex? N-nya berapa? L-nya berapa? M-nya berapa? S-nya berapa? Yuk, Alexander? Tidak jawab. Oke. King Fire? Ayo, King. Ya, Bu. Nah, jadi elektron terakhirnya ada di mana ya, Mas? N-nya berapa? N-nya N-nya berapa? 4 ya, Bu. 4. 4 atau 3? Kalau kita lihat dari Aufbau,
pasti saudara akan menjawab N-nya 3. Betul? Betul nggak? Karena dia yang tingkat energinya paling tinggi. Jadi kalau kita kembali dari sistem tabel periodik, ya, dari sistem tabel periodik kita punya Fe, dia periode berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, dia di N4. Kalau tadi kita kembali ke seperti ini, maka saudara akan kejebak N-nya adalah 3. Karena menurut Aufbau, ya, dia terakhir mengisi adalah di 3D. Nah, untuk menghindari itu, kita kembalikan ya setelah Anda tata secara Aufbau, Anda tata ulang menjadi seperti ini ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, dari sini Anda baru bisa jawab. Ya. N-nya berapa? 4. Kenapa? Balik lagi. Fe ada di N4. Kalau Anda menjawabnya 3, tidak ada sini. Ya, jadi kita bisa logika. Sekarang bisa main logika. Oke, ya, berarti N-nya ada. N-nya berapa, King? Kenapa, Bu? L-nya berapa, King? L-nya berapa, King? Yo, ini yang kita soroti. L-nya berapa? Siapa masih bingung? Yo, berapa, King? Kurang tahu, Bu. Kalau Oh L ya, sama oke, S kan boleh. Nggak apa-apa. Saya minta tolong. Namanya belajar. Yo, ini Made. Nih, Made. Panggilanmu siapa? Made atau Nanda. Nanda? Atau ya Nanda belakangnya. Apa, Bu? Karena ini nama ini ya, nama kayak marga begitu ya. Jadi bisa namanya orang banyak. Oke. Yuk, apa Nanda? L-nya berapa, Nanda? L-nya 3 bukan sih, Bu? Kok 3? Dari mana 3? Saya nyoroti ini. Oh ya, 4. S2. L-nya berapa? L-nya 1 mungkin, Bu. L-nya 1? 0. 0. 0. Nah, 0. Apa itu tadi? S kan? Iya. 1. P. P. 2. D. 3. F. F. Ayo, jangan bingung. Jadi L-nya berapa nih? L-nya berapa? 0. Karena S. M-nya berapa? 0, Bu. 0 juga. S-nya berapa? Spin-nya? -1/2, Bu. -1/2. Jadi kalau ditanya elektron terakhir ya, ini ada elektron terakhir. N4. Ini N. L0. Ini L. M0. Karena dia L-nya 0, berarti hanya satu ruang. S itu 0, cuma 1. S-1/2, karena dia ke bawah. Ya, itu berarti elektron terakhir. Nah, sekarang apa bedanya elektron terakhir sama elektron valensi? Ya. Kalau Na tadi, dia elektron terakhir sekaligus elektron, siapa tahu? Na tadi, kita punya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1.
Ini. Ini adalah elektron terakhir sekaligus elektron terakhir. Tadi saya sebutkan terakhir. Sekaligus dia adalah elektron valensi. Yes. Jadi elektron valensi adalah elektron yang menunjukkan apa? Golongan. Dia menunjukkan golongan. Nah, sekarang kalau di Fe elektron valensinya berapa ya? Elektron valensinya yang mana? Kalau tadi elektron valensinya kalau kebetulan S adalah pada N yang sama. Berapa jumlahnya? Kebetulan N terluarnya adalah 3, jumlahnya adalah 1. Berarti dia elektron valensinya adalah 1. 1 berakhir di S berarti golongan A, 1A. Sekarang kalau Fe, elektron valensinya mana? Bukan elektron terakhir ya, beda. Jadi elektron valensinya adalah ini. Itu adalah kalau golongan D. Golongan B, golongan D sama dengan golongan B. Ya. Jadi elektron valensinya adalah ada 8. Kenapa? Jumlahnya adalah 6 ditambah 2 berarti 8. Maka dia adalah B. Nah, jadi elektron valensi di unsur-unsur atau atom-atom golongan B adalah jumlah elektron pada orbital D ditambah jumlah elektron pada orbital S-nya. Ya, kenapa? Karena ini tadi yang dianggap hampir berdekatan, dan gitu. Ya, ini. Ya, jadi dia adalah golongan 8B. Lalu dia periode berapa? Ini golongannya. Periodenya berarti periode 4. Kenapa 4? Ya, jadi bukan kita katakan dia adalah periode 3. Tidak. Ya. Jadi kalau AUPO hanya membantu kita mengisikan. Tapi susunan yang benar itu adalah seperti ini. Ya, jadi setelah nanti Anda menjawab pengisian secara AUPO seperti ini, kemudian Anda susun konfigurasinya seperti ini. Sehingga baru Anda bisa jawab, oh golongannya dia adalah 8B, 6 ditambah 2, 8, Romawi ya, kemudian B karena ada berakhir nanti ya, ada yang sebagian di D. Nah, ini berarti berdasarkan AUPO tadi ya, berakhir di D. Ya, baru dikatakan sebagai B. Maka sering dikatakan orbital B sama dengan orbital D kan gitu, atau golongan D, golongan B sama dengan golongan D. Karena apa? Karena di situ ada elektron yang berakhir di D. Ya, kemudian P-nya periode berarti 4. Ya, gitu. Oke, sampai di sini siapa bingung? Aku mau tanya. Yes, boleh. Itu diubah urutannya itu kalau angka soalnya berapa, Bu? Atau semuanya bisa diubah? Maksudnya ini kan 26 Fe. Ya. Kalau misalnya 50 Fe juga diubah gitu. Ya, harus diubah, semua harus diubah. Ya. Ya, semua berawal dari itu. Jadi kalau misalnya kita punya apa ya? Coba deh. Kita punya golongan ini adalah nih ya, contohnya misalnya banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak, kelamaan. Zn misalnya, Zn kebetulan ada lantanida, kemudian actinida. Lantanida itu berarti 58. Ce, cerium. Kita punya Ce. 58.
Ya. Kalau menurut Aufbau, ya, jadi Anda harus lihat itu tabel. Ya. Jadi daripada ruwet, ya, jadi Anda tinggal menyebutkan aja 1S2, lalu 2S2, lalu 2P6, lalu 3S2, lalu 3P6, lalu 3D10. Begitu aja, nggak usah ruwet, ya nggak? Lalu 4S2, 4P6, lalu 4D10. Nah, ini harus berakhir di 4F, ya kan? Jadi untuk masuk ke sana berarti ada berapa? Ada 5, ada ini kan 4F toh, nggak mungkin langsung ke 4F. Langsung 4F 14. Ya, jadi Anda harus perhatikan lagi Aufbau tadi. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 lagi, sorry. 1, 2, 3. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, ya, 4S, 4D, baru 4D, lalu ini ya 1, 2, 3, 4, ya, biar nggak bingung. Oke, sini 1S betul ya, sudah. 2S, 2P betul, 3S betul, kemudian 3P betul, lalu ini adalah 4S sudah ada, kemudian ini adalah 3D, lalu 4P betul, lalu ada 5S. Nah, sampai sini ya kita 5S 2. Nah, kita tangguhkan dulu. Habis itu ini 4 ya, 4D betul 10, lalu 5P. Nah, 5P 6, lalu 6S2. 6S2 baru masuk F toh, 4F sini kan, 4F. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa, 10, baru 20, 30, 10, 20, 30, 30, 40, kita kan 46, ini 46. 46 ke sini, betul kan? 50, ya toh? 56. Jadi ini 4F berapa? 4F 2 S dan 52. Ya, ini. Ya. Jadi Anda nyusunnya begini. Nah, untuk tahu mana yang ada dulu, nah ini Anda balik ke Aufbau, gampang. Oke, ya kemudian ini 1S2, 2S2 dan seterusnya. Nah, Anda tahu, oh kenapa Cerio dia masuk lantanida karena berakhir di F. Ya, kalau untuk lantanida kita nggak bisa bilang apa-apa dia masuk golongan berapa karena dia dikeluarkan dari tabel periodik utama. Kenapa dikeluarkan dari tabel periodik utama? Karena tidak sama dengan yang ada di atas-atasnya tadi. Jadi berbeda. Nah, biasanya untuk golongan-golongan lantanida sama aktinida ini adalah atom-atom buatan. Ya, itu adalah
atom-atom radioaktif. Ada pertanyaan? Ini untuk penggolongan. Siapa bingung? Ada yang tanya? Coba, Bapak ini pengen Mau tahu. tanya, Ya, silakan. memastikan dulu. Kan ini katanya kan harus diurutkan Mas, habis dari Aufbau terus diurutkan 1, 2, 3 sesuai dengan kualitnya ya Bu. Yes. Nah itu berarti untuk bilangan kuantum tetap yang paling belakang yang dicari konfigurasi elektronnya. Ya, itu untuk bilangan kuantum. Ya. Jadi kalau ditanya bilangan kuantum terakhir di elektron terakhir yang mana? Ya ini yang kita. Ini tadi kan pengisian hanya berdasarkan si Aufbau. Ya, apalagi cerium. Cerium ini adalah lebih dari nomor atomnya lebih dari 20. Ya, ini pasti dia akan berubah susunan untuk level-level energinya. Maka kita harus nyatakan ya bahwa untuk elektron terakhirnya itu ada di N-nya 6 ya di situ. Kemudian ada S-nya itu apa? L-nya itu S ya, berarti 0. M-nya adalah 0. Kemudian untuk S-nya spin-nya berarti -. Begitu. Nah, kalau misalnya ditanyakan untuk keberadaan dari elektron pada orbital F, nah baru Anda bilang. Nah, F itu kita punya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu isinya ini. Kalau ditanya, nah, keberadaan elektron pada di orbital F ya terakhir, nah itu beda lagi. Anda katakan ini. Berarti nilai N-nya adalah 4. Baru L-nya berapa? L-nya berapa yuk? 4. L-nya 4. Betul? Nah, L-nya 4 ya? L-nya berapa? Betul ya, 4 ya. M-nya berapa? Kenapa 4? M-nya Karena -2. F. Teman-teman, jangan bingung. Berapa? Mulai dari -4, -3. Bu, kalau F enggak 3 dah, Bu. -3. Ah, Iya, Bu. berapa? Enggak 3 dah, Bu. 3, Bu. Ya, L-nya enggak 3. ya, betul. Kan jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F kan rumah kamarnya berapa? Kamarnya 7 kan? J2, betul. Berarti kita cuma punya 7. L betul ya, -3, sorry, -3, -2, betul, -1. Iya, betul. 0, +2, +1, +2, +3. Iya, betul. Ya, jadi L-nya adalah 3. Ya. Oke, kemudian baru ditanya M-nya berapa? -2. -2. S-nya berapa? +setengah. Oke ya, sudah jelas ya. Oke, jadi nggak ngantuk. Nah. Tuh. Nah, Anda perlu tahu untuk lantanida dan aktinida dia tidak nanti dinyatakan oh dia periode berapa. Ini memang tidak ada ini ya kayak level-level yang dimiliki oleh A dan B. Jadi hanya satu kotak panjang begitu. Kalau nanti Anda lihat di tabel periodik ya, satu panjang gitu saja ya. Tapi kalau kita lihat ya, kita cermati di dalamnya ya nanti dia juga sebenarnya punya kulit juga ya, kulitnya berapa ya, kemudian dia ada di orbital berapa, kamar berapa, posisi elektronnya bagaimana. Oke, sampai di sini
Apa bingung? Jadi Bu, saya mau bertanya. Boleh, Jennifer. Silakan. Berarti ya kalau untuk golongan yang lantanida dan yang antanida itu yang dijadikan patokan buat bilangan kuantumnya itu yang F itu ya? Ya. Jadi kita bisa katakan apakah dia masuk golongan lantanida, apakah dia masuk golongan aktinida. Anda tidak bisa lihat dari nilai N. Ya. Karena kalau dilihat dari nilai N, Anda katakan, oh dia masuk dalam golongan B, kan begitu. Karena mengingat di sana ada D juga. Cuma ada keunikan kenapa sama si teori modern ini, sama Mayer sama nah itu dia dikeluarkan dari tabel utama karena memang ada elektron yang berakhir di F. Ya, jadi kalau semua unsur atau atom jika dalam konfigurasi elektronnya dia masuk dalam 4F, ya Anda golongkan sebagai lantanida. Kalau dia berakhir di 5F, berarti aktinida. Selesai. Sampai situ. Oke. Itu aja. Jelas? Oke ya. Tadi yang 5F gimana, Bu? 4F, 5F. Oke, untuk unsur-unsur, ya, jadi unsur-unsur yang dalam konfigurasi elektronnya itu berakhir di 4F, dia masuk lantanida. Kalau dia berakhir di 5F, berarti masuk aktinida. Begitu. Ya, itu Lin? Iya, Bu, makasih. Ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Reda. Untuk pengisian elektronnya itu 5S sama 4D tetap diisi duluan ya, Bu? Menurut Abel, saya share screen lagi ya. Oke, ini ada di tabel ini ya, saya taruh di ini. Ya. Jadi pengisian ini kalau dari ya, jadi ini 4D. Nah, ini malah ada lagi yang berbeda. Jadi 4S dulu baru ini ya, betul ya. Jadi ini aku saya sharekan. Kok gerak aja. Ambil dari gambaran atom. Nah ini, ya ini kalau sampai dengan 7. Ini pengisian menurut Aufbau. Ya, jadi berdasarkan energi. Jadi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 3D, 5P, 4S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 3D, 7P. Ini untuk semua atom. Oke? Ya. Makasih, Bu. Oke, kemudian tinggal Anda susun ulang, ditata biar Anda tidak ruwet. Ini kan ruwet sekali. Ada 5, ada 4 di antara mereka-mereka kan gitu. Susun aja 1S terus sampai dengan angka tertinggi. Begitu. S lebih rendah dari P lebih rendah dari D lebih rendah dari F. Jika berakhir di F, ya, Anda sudah saya berikan banyak guidance ya, jadi lebih mudah. Jika berakhir di F, ya, itu berarti dia di lantanida. Kalau di 5F berarti aktinida. Selesai, ya. Jadi Anda tidak bisa menyatakan, Bu, dia periode berapa, golongan berapa. Enggak, ya. Tadi cuma dikatakan dia masuk lantanida
karena berakhir di 4F. O, dia akinida karena berakhir di 5F. Begitu. Tetapi untuk golongan A dan golongan B berbeda. Ya. Untuk golongan A, jika konfigurasi elektronnya berakhir di S atau P, ya, jadi bisa nanti ada S dan P begitu. Nah, kalau sampai sini berarti kita menentukan, menentukan golongannya bagaimana. Contohnya Anda punya karbon 6. 1S2, 2S2, 2P, 2. Anda punya Na11, 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6, 3S, 1. Ya. Ini juga golongan A. Dia masuk golongan A. Berarti N-nya, elektron valensinya yang mana? Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Berbeda dengan elektron terakhir. Elektron terakhir adalah elektron pada kulitnya maupun subkulitnya terluar. Kalau kita punya adalah elektron valensi, berarti pada N yang sama, pada periode yang sama, berapakah jumlah elektron? Berarti 2 ditambah 2. Golongannya berarti 2 ditambah 2. Berarti 4. Apa ya? Saya katakan A. Kenapa? Jadi semua elektron yang berakhir nanti dari elektron valensinya berakhir di P atau di S itu masuk A. Camkan itu. Ya. Bagaimana dengan Na? Oh, N-nya, N tertingginya 3, kawan-kawan. Oke. Lalu golongannya bagaimana, Bu? Golongan adalah elektron terluarnya, elektron sama juga dengan elektron valensi. Jadi, unsur-unsur mana dalam tabel periodik yang elektron terluarnya sama dengan elektron valensi? Coba, siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Unsur-unsur atau atom-atom dalam tabel periodik yang mana yang elektron terluarnya sama dengan elektron valensi? Unsur A bukan? Ya, unsur A banyak. Golongan A, golongan A. Golongannya mana, Rif? Ayo. Golongan 1A dan ada 2A. Itu. Harus ngeh ya. Jadi golongan 1A dan 2A itu ya, elektron valensinya ya, itu sama dengan ini nanti ya, elektron terluarnya. Ya. Memang persisnya adalah golongan 1A. Begitu, karena itu hanya 1. Tapi di dalam satu golongan 2A itu memang dia membentuk pasangan. Tapi nanti Anda bisa tahu, oh dia berada pada subkulit yang sama, orbital yang sama. Gitu. Ya, ini yang harus ngeh ya. Nah, ini balik. Golongan berapa dia? 1. Ya, satunya ditulis Romawi ya, karena aturannya demikian. Ya, 1. Ya, A, kenapa A? Karena berakhirnya di S. Ya, A. Itu untuk Na. Begitu. Suara saya jelas ya, diterima. Apakah sering naik turun ya, teman-teman? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, ya. Makanya saya kalau kuliah mending di rumah, karena kadang di kampus ini ya, naik turun. Takutnya putus di jalan. Itu ya, ini untuk golongan A ya. Jadi
Apakah dia berakhir di P ataukah dia berakhir di S. Begitu. Sampai di sini siapa belum jelas? Ya, jelas ya. Oke. Saya akan lanjutkan untuk sifat sekarang. Ya, sifat dari unsur-unsur. Ya, dari tabel periodik tadi, kalau kita lihat, ya, kalau kita bandingkan, saya punya Li 3, saya punya Na 11. Kemudian dalam satu golongan, ya, di satu periode, saya Li sama karbon. Saya ambil Li sama karbon. Li 3, karbon 6. Ya. Jadi 1s2, 2s1. 1s2, 2s2, 2p. 6, 3s1. Li sama ya, 1s2, 2s1. C, 1s2, 2s2, 2p2. Oke. Ini ke bawah, ini dalam satu golongan. Kalau Anda lihat dalam tabel periodik. Ya. Ya. Jadi ke sana berarti dalam satu periode. Yang ke bawah berarti dalam satu golongan. Ya. Li, kalau Na berarti ada sifat-sifat yang Anda perlu tahu. Yang pertama adalah jari-jari atom. Atom. Betul? Terus ada yang kedua apa? Energi ionisasi. Yang ketiga ada elektronegativitas. Negativitas. Nanti dilihat di tayangannya. Kemudian ada ini ya, kemudian jari-jari atom, elektronegativitas, kemudian ada sifat logam. Kemudian ada non-logam. Nah, terkait dengan elektronegativitas, nanti Anda mengenal elektropositivitas. Ya, lawannya berarti positivitas. Ya. Kemudian ada 5 adalah afinitas elektron. Afinitas elektron. Ya. Kemudian nanti ada 6 titik didih. Ya, titik didih. Atau titik, ada juga titik leleh. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia memiliki sifat masing-masing ini? Ini kan sebenarnya karena perbedaan ukuran atom. Kita lihat. Li ada 2, N-nya 2. Ya. Jadi kalau kita punya positif, dia punya level 2. Gitu. Na ada 3. Ya. Jadi kalau punya positif, ini punya 1, 2, 3. Nah, di N2 ada 2. Di N3
sebenarnya ada 3. Ya toh? Malah 4. P, D, sampai D. Ada sampai D. Tetapi yang dimiliki dia hanya 1 yang terisi. Kalau di sini, gitu. Kalau kita lihat, berarti semakin ke bawah, ukuran atom ini makin besar nggak? Makin besar nggak? Halo? Makin besar. Makin besar. Ukurannya makin besar. Ya. Kenapa ukurannya makin besar? Berarti sebenarnya kita lihat jarak antara inti menuju ke elektron terluar. Itu yang nanti kita lihat sebagai ukuran. Ya. Jadi kalau bolanya itu makin besar. Ya. Jarak antara inti ke elektron terluar. Itu nanti menunjukkan adanya ukuran. Ini lebih kecil. Berarti karena jarak inti menuju elektron terluar itu makin besar, akibatnya semakin ke bawah jari-jari atomnya bertambah atau berkurang? Jari-jari atom semakin ke bawah, makin R-nya makin Bertambah. Nah, R-nya makin besar. Bu, tetapi kan muatan intinya kan juga nambah, Bu. Ya. Jadi muatan intinya ini juga nambah. Dari 3 menuju ke 11. Cuma persoalannya, pertambahan ukuran atomnya itu lebih besar. Jadi ukuran atom, saya tuliskan AU biar cepat, ukuran atom itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan pertambahan muatan inti, MI, muatan inti. Akibatnya apa? Jari-jari atomnya bertambah besar. Itu untuk jari-jari atom. Nah, terkait dengan jari-jari atom, berarti kita lihat elektronegativitas. Nah, ya sudah adik ke sana dulu. Nah, sekarang energi ionisasi apa ya? Energi ionisasi adalah apa energi ionisasi? Adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron paling luar. Ya. Jadi kalau elektron terluar ini kita ingin lepaskan, maka kita butuh energi untuk melepaskannya. Ya, untuk melepaskannya. Nah, besarnya energi yang dipakai untuk melepaskan inilah yang dinamakan dengan energi ionisasi. Nah, kita lihat. Semakin ke bawah, energi ionisasinya makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Makin kecil. Kenapa? Balik lagi. Kenapa? Karena ukuran. Iya, jadi ukuran atomnya lebih besar dibandingkan dengan muatan inti. Jadi muat inti itu untuk mengikat elektronnya yang paling jauh yang kumiliki itu semakin lemah. Ya kan? Makin lemah maka energi yang saya perlukan untuk melepaskan elektron terluarnya itu makin kecil. Jadi sebenarnya apa yang menjadi persoalan munculnya beberapa sifat-sifat atom ini adalah muatan inti dan ukuran atom. Nah sekarang, kalau afinitas elektron, apa ya? Afinitas elektron besar energi yang dibebaskan. Satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima 1 elektron sehingga membentuk ion negatif. Oke, jadi afinitas itu adalah sebenarnya aktivitas untuk membentuk ion negatif. Ya, jadi saya maunya untuk membentuk ion negatif. Memang posisinya baik energi ionisasi maupun afinitas ini dalam posisi di gas ya. Jadi dalam percobaannya seperti itu. Ya. Jadi untuk menambah 1 elektron itu bagaimana? Ya, jadi nanti elektron ditambahkan. Jadi ini untuk membentuk ion negatif. Nah, sekarang semakin ke bawah semakin sulit atau semakin mudah?
Semakin kecil atau makin besar? Kecil. Makin kecil. Kenapa? Karena muatan intinya sangat kecil. Ukuran atomnya sangat besar, sehingga daya tarik intinya terhadap elektron terluarnya itu aja makin kecil. Kalau ditambahi, tambah kecil lagi, kan gitu. Nah, jadi afinitas elektron makin kecil. Nah, sekarang kalau ini kebetulan di logam, titik didih itu apa ya? Jadi Anda punya air, Anda panaskan hingga mendidih. Berarti Anda ubah jadi fase cair menuju fase gas. Iya nggak? Berarti menyebabkan apa? Anda kemarin sudah belajar. Apa bedanya padat? Apa bedanya cair? Apa bedanya gas? Itu kan sebenarnya terkait dengan jarak antar molekul. Terkait dengan energi yang berlaku di dalamnya. Jadi kalau titik didihnya itu makin tinggi, berarti butuh energi yang besar untuk membebaskan atau membuat antar atom itu memiliki jarak tertentu, kan gitu. Karena berubah dari cair menuju ke gas. Sama seperti hanya titik leleh. Ya, untuk mengubah dari padat menjadi cair. Kan begitu. Butuh energi untuk membuat jaraknya itu menjadi sedemikian rupa. Yang tadinya pendek menjadi lebih panjang atau bahkan tidak terhingga untuk gas itu. Kan gitu. Itu adalah terkait dengan titik leleh. Berarti semakin ke bawah titik didihnya makin tinggi atau makin besar? Untuk meleleh. Halo? Makin besar enggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, karena ukurannya ini makin besar, berarti titik lelehnya ya pastinya akan mengikuti. Jadi dia ikut besar, semakin besar. Itu untuk titik leleh. Nah, sekarang ada sifat logam. Sifat logam itu bagaimana? Sifat logam adalah kemampuan dia menghantarkan arus listrik. Kalau dia menghantarkan arus listriknya itu makin kuat, berarti ada elektron terluar yang dia bergerak bebas. Kalau elektron terluarnya itu bergerak bebas, ya, tidak terikat oleh inti yang disuruh diam begitu, ya, maka dia semakin mudah menghantarkan arus listrik. Ya. Jadi elektron di luar itu semakin dia bebas bergerak, yang di sini makin bebas bergerak, karena sifat logam adalah kemampuan menghantarkan. Jadi elektron-elektron terluar itu bisa bergerak bebas, tidak hanya menjadi milik satu unsur atau satu atom, ya, tapi menjadi milik bersama. Jadi suatu gerakan elektron begitu. Jadi kalau nanti digambarkan elektron itu bergerak. Kalau itu terdiri dari dua inti, ya, jadi dia bergerak terus. Jadi milik berdua kan gitu. Nah ini adalah sifat logam. Nah semakin ke bawah sifat logamnya semakin besar untuk yang daerah sini. Ya. Nah, lalu elektronegativitas itu mirip dengan afinitas elektron. Kalau afinitas elektron tadi adalah energi yang dibebaskan, kalau di sini adalah elektronegativitas adalah kecenderungan. Jadi kecenderungan untuk membentuk ion negatif. Nah, semakin ke bawah semakin rendah. Ya, kenapa? Karena ukuran atomnya lebih besar atau pertambahan ukuran atom jauh-jauh lebih besar dari muatan inti. Begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk dalam satu periode? Dalam satu periode, kalau kita punya Li dan T, ya, kita lihat. Semakin ke kanan, muatan inti jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran pertambahan ukuran atom. Tahunya dari mana, Bu? Ini saya punya sama-sama dua kulitnya, ini juga dua. Yang kedua, hanya kedua saya punya sukulit. Ya. Saya tambahnya cuma sukulit. Padahal pertambahan muatan saya itu dari 3 menuju ke 6. Ya.
tambahnya cuma sekulit. Maka pertambahan ukuran atom tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan muatan inti. Tetapi kalau dalam satu golongan, pertambahan ukuran atom sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan muatan inti. Sangat signifikan itu artinya berbeda, sangat nyata. Itu signifikan. Ya, itu bisa tahu dari sini. Nah, ini akan berdampak di sini. Tetapi kalau dengan dalam satu periode, ternyata MI-nya jauh lebih besar daripada UA-nya. Nah, karena demikian, maka dampaknya jari-jari atom semakin ke kanan makin kecil R-nya. Ya, R-nya makin kecil semakin ke kanan. Kenapa? Karena inti dalam menarik elektronnya itu semakin kuat. Lalu energi ionisasinya makin besar. Kenapa makin besar ya? Semakin sulit untuk dilepaskan. Energi yang dibutuhkan makin besar. Afinitas elektronnya makin besar. Ya, saya semakin mudah untuk membentuk ion negatif. Demikian pula untuk elektronegativitas. Nah, kemudian untuk titik lelehnya, titik didihnya bagaimana? Ya. Nah, ini mempengaruhi tadi karena ukuran makin kecil berarti makin kecil. Lalu sifat logamnya makin kecil. Kenapa? Karena elektron yang diikat paling luar itu makin kuat sehingga tidak ada elektron-elektron bebas itu menjadi sulit. Maka menunjukkan sifat non-logamnya makin besar. Nah, itu adalah semua adalah dampak dari konfigurasi elektron. Ya, jadi elektron-elektron yang ada di sekeliling dari suatu inti atom itu memiliki susunan tersendiri. Nah, susunan-susunan itulah yang akan memberikan pengaruh terhadap pertambahan muatan inti saya bagaimana, sehingga nanti akan memiliki ukuran atom bagaimana, yang dampaknya akan berpengaruh pada sifat-sifat tersebut. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Siapa yang tanya? Bu, berarti yang sifat logam kalau semakin ke bawah semakin besar, kalau semakin ke kanan semakin kecil. Oh iya Bu, makasih. Ya. Jadi sifat logam, Anda harus mendefinisikan. Logam itu apa ya? Logam itu adalah suatu materi yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, arus listrik itu apa ya? Sebenarnya itu adalah arus elektron. Ya, jadi supaya elektron-elektron itu bisa bergerak bebas, mengalir arus listriknya, maka terikat oleh inti atomnya itu makin lemah. Nah, untuk itu hanya dimiliki oleh suatu unsur-unsur yang atau atom-atom yang berada sebelah kiri dan semakin ke bawah semakin besar kan gitu. Sebelah kiri kemudian ke bawah kan begitu. Ya. Kenapa? Karena semakin ke bawah ya, itu ukuran dari atomnya, pertambahan ukuran atom itu jauh-jauh lebih besar atau signifikan dibandingkan dengan pertambahan muatan inti. Ya, tadi saya sudah memberikan gambaran bagaimana perbedaan untuk susunan elektron. Ya, jadi apakah yang bertambah itu hanya sekulitnya? Apakah yang bertambahnya itu sampai lintasannya? Kemudian untuk muatan intinya bagaimana? Ya, muatan intinya bertambah enggak? Tapi kalau pertambahan muatan inti ya, tidak begitu signifikan dibandingkan ukuran atom, ya dampaknya nanti sifat logamnya lebih besar. Begitu. Begitu, Li? Iya, Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ya, jadi hari ini kurang dengar yang definisi dari elektronegativitas itu apa ya, Bu? Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk membentuk ion negatif, begitu. Itu hampir mirip dengan afinitas. Kalau afinitas itu suatu aktivitas, energi yang dibebaskan. Tadi kan ada yang sudah jawab ya, nah, ini untuk membentuk ion negatif.
Begitu. Begitu Jennifer? Oke, Bu. Terima kasih. Nah, ada lagi? Oke, jadi hari ini saudara sudah mengenal adanya tingkatan energi. Ya, jadi setiap subkulit itu punya level energi. Dan level energi itu S lebih rendah dari P, P lebih rendah dari D, D lebih rendah dari F. Kemudian untuk subkulit, ya subkulitnya Anda perhatikan, ya. Jadi untuk misalnya 2S lebih rendah dari 2P. Kemudian 3S lebih rendah dari 3P. Kemudian 3P lebih rendah dari 3D. Kemudian baru kita masuk ke S, ya. Kita sepakat aja bahwa S lebih tinggi dari 3D. Oke, sesuai dengan urutan tadi kita mengisikan setelah Aufbau membantu kita mengisi. Ya, jadi jangan sampai bingung, ya. Aufbau itu dari hasil riset. Ya, kemudian ternyata ada riset berikutnya yang menunjukkan untuk N lebih besar dari 20 itu tidak 3D lebih tinggi dari 4S. Maka lebih mudahkan kita untuk menyusunnya adalah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya begitu. Ya, jadi jangan bingung. Ya. Nah, untuk itu minggu depan kita akan lanjut ke ikatan atom. Nah, silakan dipelajari apa yang sudah ada di Bella, ya. Mana yang tidak jelas segera sampaikan, ya. Kemudian kita akan menginjak ke ikatan atom. Oke, sampai di situ kawan-kawan. Kita akhiri pertemuan kita pagi ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tapi mungkin ada yang bertanya. Nggak ada ya? Ada? Bu, Boleh. mau tanya tentang Boleh. tugas. Yang kemarin kita kan banyak banget dapat tugas kan, Bu. Nilainya itu lihat di mana, Bu? Kayak nilai. Nanti Bu Paine akan sampaikan. Ini terus terang Bu Paine belum bisa nilai. Kenapa? Tugas ISK, ampun Tuhan. Setiap hari saya harus begadang. Itu nggak sanggup saya sudah. Sebenarnya mau ambruk rasanya. Saya belum nilai. Belum nilai, Lin. Nanti kamu lihat, di sana ada tulisan grade. Nah, saya akan memberikan komen dari hasil nilai tugas ya di grade. Ya, di situ ada grade di setiap kali Anda mengupload tugas. Ya, jadi grade Anda nanti dapat berapa. Nah, itu Anda yang bisa cek. Di Bella, oke? Ya, kan di Bella nanti akan muncul grade. Nah, itu grade-nya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Belum saya nilai, betul. Ya. Oke, tapi saya sudah lihat sekilas ya dari teman-teman. Makanya di kimia organik yang bagus ya, jadi yang lengkap ya saya masukkan di Bella supaya bisa jadi acuan teman-teman. Begitu. Oke, terima kasih semua. Tetap sehat ya, jaga kesehatan. Oke, see you. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.